Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, kita lanjut ya ke pelajaran bab 2 yaitu tentang lanjut ke materi desa dan kota. Nah, sebelum kita ngomongin desa dan kota, itu kan pasti ya ada perbedaan secara signifikan antara desa dan kota. Sebelumnya kita pelajarin desa dulu nih. Apa sih desa itu? Berasal dari mana sih kata desa itu? Nah, ternyata kata desa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah desi. Dia mempunyai arti tanah kelahiran. Di sini bisa dilihat ada juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 Pasal 1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan NKRI. Kita lanjut ke potensi desa. Nah, potensi desa itu dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan potensi fisik, ada yang berdasarkan non-fisik. Kalau fisik itu berdasarkan tanah, air, udara, iklim, dan biotis. Kalau non-fisik itu berdasarkan penduduk, aparatur, dan lembaga sosial. Berdasarkan potensinya, ada yang desa tinggi, ada desa yang berpotensi sedang, ada desa yang berpotensi rendah. Yang tinggi dia mempunyai lahan yang landai, tanah yang subur, dan sumber air yang mencukupi. Kalau yang sedang, dia lahannya itu bervariasi, artinya ada yang di berbukitan, ada yang landai. Tanahnya kurang subur, irigasinya setengah teknis. Dan yang terakhir, desa berpotensi rendah, topografinya berbukit. Tanahnya kurang subur, air mengandalkan air hujan. Nah, kalau macam desa sendiri ada agraris, nelayan, industri. Kalau agraris sudah tahu ya, berarti berdasarkan pertanian. Kita lanjut, desa berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan. Sebenarnya ini dibagi menjadi 4, cuma seringkali yang satunya ini tidak dianggap. Yang pertama itu ada desa tradisional. Kalau kata-kata tradisional berarti kan dia masih sangat amat tertinggal. Atau bisa kita katakanlah dia primitif. Hidupnya sangat amat bergantung dengan alam. Yang kedua ada desa swadaya. Kalau swadaya ini dia desanya itu masyarakatnya baru mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengandalkan diri sendiri. Artinya gini, dia itu masih sangat amat bergantung juga dengan alam. Ikatan keluarganya masih sangat amat erat, bergantung dengan alam sehingga dia hidupnya itu nomaden atau berpindah-pindah. Kalau di suatu tempat ini sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, dia harus pindah lagi, mencari tempat yang ada nih, bisa mencukupi kebutuhannya. Lalu dia juga belum mengenal nih sistem organisasi. Dia juga biasanya masih sangat bergantung dengan adat istiadat, menggunakan kepala adat. Yang kedua itu ada swakarya. Kalau swakarya ini dia agak lebih maju dari swadaya. Dia memang masih bergantung dengan alam, tapi dia mulai mengenal nih sistem barter atau dia bisa menjual ke daerah-daerah lain, menukar sesuatu kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi oleh dirinya. Dan kalau sistem kerabatan itu dia mulai hampir luntur. Dia sudah mengenal yang namanya sistem organisasi dan dia juga mulai bercampur nih, artinya kepala hukumnya bukan hanya kepala adat doang. Yang ketiga itu ada desa swasembada atau desa maju. Nah, kalau desa maju ini dia sudah mulai optimal serta mampu berinteraksi dengan masyarakat di daerah lain. Sistem kekeluargaannya mulai luntur, bahkan nyaris hilang. Nah, kepala hukumnya dia udah nggak pakai adat lagi juga, dia udah campuran
Lalu jenis pekerjaannya juga mulai variatif. Artinya ada nelayan, ada pedagang, ada petani, banyak ya. Nah, kalau misalnya pembangunan desa ini berjalan lancar, dibutuhkan lembaga-lembaga yang diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai potensi desa. Nah, ini kita lihat ada struktur ruang desa. Kalau ruang desa tuh kita bisa lihat ya, biasanya lahan pertanian itu dekat dengan permukiman. Ada yang pertama pola linear. Kalau linear ini dia memanjang, artinya rumahnya itu dia mengikuti dengan jalan raya atau alur sungai. Biasanya kalau dia dekat dengan sungai, nanti mata pencariannya sebagai nelayan. Ada juga yang memanjang pantai, karena dia dekat dengan pantai, akhirnya rumahnya juga harus mengikuti tuh panjangnya pantai, sehingga nanti mata pencariannya sebagai nelayan. Ada yang terpusat. Kalau yang terpusat biasanya dia ini ada di pegunungan. Nah, kalau di pegunungan itu kan nggak semua gunung sumber daya airnya bagus ya, tergantung dengan sejarah pencipta sebelumnya. Jadi biasanya dia terpusat. Permukiman biasanya dia itu didominasi oleh masih satu saudara. Nah, ada juga pola mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, kalau misalnya dia dekat dengan danau, dia akan mengelilingi danau. Atau bisa dekat dengan pasar, dia akan mendekati pasar. Jadi gitu ya. Ada banyak macam pola permukiman di desa. Ada memanjang, dan ngikutin sungai dan pantai, atau jalan raya. Ada yang tersebar atau radial di wilayah pegunungan. Dia mengikuti sumber daya air yang ada. Ada juga yang tersebar di wilayah perbukitan. Nah, sekian ya sampai desa. Ada yang mau bertanya? Kita lanjut ke kota. Nah, kalau kota ini ya kita udah tahu ya, pasti beda banget dengan kehidupan di desa. Artinya kalau di desa itu kan cenderung perbedaan signifikannya itu kan dari jumlah penduduk, ya nggak sih? Lalu ada bisa kita lihat juga dari jenis mata pencaharian. Lalu kita bisa lihat lagi perbedaan kota dan desa itu dari penggunaan lahan. Kalau misalnya di desa kan cenderung untuk mata pencarian ya, misalnya dia desa agraris yaitu buat sawah. Kalau di kota mah ya enggak, biasanya dia cenderung untuk gedung-gedung. Nah, kota dia itu tadi selain cirinya kepadatan penduduknya tinggi, penduduknya itu sudah tidak bergantung pada sektor pertanian. Artinya dia ini sudah sangat amat bervariasi. Jenis pekerjaan apapun ada di kota. Nah, ada juga kita bisa lihat teori menurut Walter Christaller, Max Weber. Ini udah pernah ya kita bahas. Nah, kata Walter, suatu wilayah bisa disebut kota bila sebagian besar kebutuhan penghuninya mampu dicukupi oleh pasar setempat. Karakteristik masyarakat dan kehidupan kota. Yang pertama, secara demografis, dia itu bermacam-macam dan sangat amat padat. Yang kedua, ada secara ekonomi, bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa, pendapatan yang tidak seragam. Yang ketiga, biasanya secara sosiologisnya, dia itu adalah individualis atau komunikasi tidak langsung. Yang keempat ada budaya. Budayanya itu udah multikultur, inovatif, dan dinamis. Ini kita lewat aja ya klasifikasi kota. Nah, sekarang kita lanjut ke kota di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama ada kota kecil. Kalau kota kecil ini biasanya jumlah penduduknya
ada 20.000 sampai 100.000 jiwa. Kota sedang dari 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar 100.000 sampai 1 juta jiwa. Metropolitan lebih dari 1 juta jiwa. Kota raksasa atau megapolitan kurang dari 14 juta jiwa. Nanti kita lanjut lagi. Tadi pembahasan tentang materi bab 2. Kalau ada yang kurang dimengerti, nanti kita ketemu ya di Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.